Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak Guru Agama satu ini. Ini Pak, Ya. apa yang dimaksud dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks Islam? Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala itu ya kita mencintai dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, lalu kemudian tidak ada kecintaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh cinta terhadap makhluk ataupun benda-benda di muka bumi kecuali cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan antara cinta kepada Allah dengan rasa takut atau khauf kepadanya? Ya, jadi kalau kemudian khauf itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melanggar perintah-perintahnya. Karena ketika kita melanggar perintahnya, maka itu cenderung kita akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan kita. Maka dengan ada rasa takut kepada Allah, maka kita akan lebih mencintai Allah dan kita akan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengapa rasa takut kepada Allah dianggap sebagai bentuk cinta yang sejati? Ya, karena rasa takut kepada Allah itu akan menimbulkan kecintaan, lalu kemudian kita akan cenderung bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan takut terhadap apa yang kemudian dilarangnya. Terus yang keempat, apa itu raja dalam konteks ibadah kepada Allah? Ya, raja dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian kita menjadikan Allah sebagai raja, kemudian kita menjalani mentaatinya, lalu kemudian hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap ridho daripada manusia. Yang kelima, bagaimana raja menunjukkan harapan seorang hamba kepada rahmat Allah? Ya, rahmat Allah itu sangat diperlukan oleh manusia dan kita sebagai manusia harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya raja di muka bumi, karena dari rahmat dan ridhonya lah kemudian kehidupan kita menjadi lebih mudah. Yang keenam, apa perbedaan antara raja dan tawakal dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Raja itu harapan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal itu mempercayai atau kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala atas semua ikhtiar dan doa-doa kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah atas semua ikhtiar-ikhtiar kita. Lalu 7, mengapa tawakal merupakan bukti keimanan dan cinta kepada Allah? Nah, karena manusia itu dalam hidup ini hanya bisa berikhtiar saja. Selebihnya setelah kita berikhtiar berdoa, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi itu adalah bentuk rasa di mana kepercayaan kita sangat tinggi atas apa yang kemudian Allah gariskan di dalam kehidupan ini, atas semua usaha yang sudah kita lakukan. Yang kedelapan, bagaimana cara seorang mukmin menyeimbangkan antara khauf dan raja dalam ibadah? Ya, menyeimbangkan khauf dan raja dalam ibadah. Nah, dengan kita khauf, takut dalam hal ibadah, dan kemudian kita menjadikan Allah sebagai raja, maka itu semuanya akan menjadikan kita lebih mencintai Allah, kemudian lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ mudah-mudahan Allah mendatangkan ridho dalam kehidupan kita. Yang kesembilan, apakah cinta kepada Allah bisa sempurna tanpa adanya khauf dan raja? Ya. Cinta kepada Allah tidak bisa terlepas dari khauf dan raja, sehingga ketiganya merupakan satu elemen yang harus disatukan, sehingga itulah rasa bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa terpisah di antara ketiganya. 10, bagaimana contoh nyata tawakal yang mencerminkan cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi tawakal itu kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percayakan kepada Allah atas semua ikhtiar kita, lalu kemudian kita tidak boleh menjadi orang yang berputus asa, lalu kemudian kita harus menjadi orang-orang yang menyerahkan dan lalu kemudian kita harus bersabar atas semua yang Allah gariskan dalam kehidupan kita, baik itu kepahitan, kemanisan, karena semua yang datang kepada kehidupan kita adalah yang terbaik, dan Allah tidak akan pernah dolim terhadap apa yang kemudian Allah takdirkan terhadap manusia. 11, apa dampaknya jika seorang hamba hanya memiliki khauf tanpa raja? Nah, dia akan menjadi orang yang pesimis dan orang yang kemudian tidak punya harapan, dan harapan itu tidak kemudian dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadi orang yang berputus asa, orang yang pesimis, karena dia tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
12. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketiga sikap ini dalam kehidupannya? Dia akan mencontohkan dia akan menjadi orang yang optimis, orang yang tidak mudah berputus asa, dan orang yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah tanpa akan mentakuti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 13. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah? Nah, dengan cara yaitu kita mempelajari ilmu agama sedalam mungkin, sebanyak mungkin, lalu kemudian dari situ akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ kita akan bersemangat untuk melaksanakan ibadah sebagaimana manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah tujuannya. Sehingga dengan memperbanyak ilmu kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, lalu kemudian menumbuhkan rasa ingin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 14. Apakah ketiga sikap ini, khauf, raja, tawakal, bisa berdampingan dalam satu waktu? Jelaskan. Ya, ya, tentu saja khauf, kemudian apa lagi tadi? Raja. Khauf, raja dan tawakal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga itu semua diperlukan oleh setiap manusia, karena dengan itulah kemudian dia akan menumbuhkan keimanannya kepada Allah dengan sikap tiga tadi. Seperti itu. Yang terakhir, bagaimana peran doa dalam menunjukkan khauf, raja, dan tawakal kepada Allah? Nah, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu senjata seorang muslim. Kita berdoa agar kemudian kita bisa bertawakal, kita bisa menjadikan Allah sebagai raja, kemudian dari itulah kemudian kita menimbulkan rasa keimanan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena peran doa bagi seorang muslim adalah sangat tinggi sekali. Baik, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.